Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang WBS ya. Kemudian ke tahap selanjutnya itu membuat daftar analisa harga satuan pekerjaan. Nah, ini untuk analisa harga satuan pekerjaan biasanya perencana menggunakan macam-macam ya. Untuk tahun analisanya misalkan ada yang bahkan yang tahun 2007 itu masih ada yang menggunakan. Ini contoh saya punya analisa tahun 2019, ada juga tahun 2016. Nah, kita lihat ya. Nih. Nah, jadi analisa itu ada beberapa bagian bidang ya. Jadi ada di bidang umum, bidang sumber daya air, bangunan-bangunan air ya. Kalau yang ketiga ini ada bidang bina marga ya, kayak jalan atau jembatan. Nah, ini menggunakan analisa bina marga. Nah, untuk yang kita gunakan sekarang, kita menggunakan analisa harga satuan pekerjaan bidang cipta karya ya, atau untuk bangunan gedung dan perumahan rakyat. Nah, yang ini ya. Jadi kita akan fokus di analisa ini. Oke, untuk latihan kita pakai ini. Analisa harga satuan pekerjaan bidang cipta karya. Harga satuan pekerjaan persiapan sampai finishing atau selesai itu ada di sini semua. Nah, misalkan harga satuan pekerjaan persiapan itu di dalamnya apa aja ya, itu termasuk pembuatan 1 meter persegi pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter. Nah, ini yang keduanya ada pembuatan 1 meter persegi pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan proyek kita. Misalkan proyek kita ingin pakai pagar sementaranya itu dari gelombang sengnya, otomatis kita pakai analisa yang ini ya, kita pakai analisa yang ini. Nah, ini misalnya, nah ini koefisiennya kan sudah ada tuh ya. Tugas kita itu yaitu untuk input harga satuannya ya. Misalkan harga pekerjanya nih berapa di wilayah kita ya, kita tinggal ngisi ini aja. Nanti kita kalikan dengan koefisien total upahnya berapa, sama dengan bahannya juga. Ini bahannya, ini koefisiennya sudah ada, kita tidak usah bingung memikirkan angka-angka koefisien dari mana. Tugas kita input harganya saja. Nah, ini harga doken kayu, semen portland, seng gelombang, pasir beton, koral beton ya. Ini untuk pengisian analisanya ya. Jadi nanti kita input. Nah, kebetulan saya sudah menyusun semua dari mulai harga persiapan, jadi saya klasifikasikan di Excel supaya mudah untuk melakukan link ya. Nah, pekerjaan persiapan nih, pembuatan 1 meter pagar sementara dari kayu. Ini pagar sementara dari seng tinggi 2 meter. Nah, ini saya sudah masukkan harga-harganya nih, harga wilayah untuk Sukabumi ya. Nah, ini kan di tahap ketiga nih, mencari daftar harga material dan upah serta alatnya. Oke. Nah, kalian nanti cari ya wilayah Sukabumi, atau kalian misalkan lagi di Cianjur, cari harga bahan wilayah Cianjur. Nah, ini kan daftar harga bahan bangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Nah, cari yang terbarunya. Begitupun dengan upahnya juga. Nih, pekerja, tukang gali, tukang batu, kayu, untuk upah per harinya. Kalau daftar upahnya kita sudah dapat dan daftar bahan material, kita tinggal inputkan di analisanya. Kita tinggal inputkan saja di sini. Kemudian kita kalikan antara koefisien dan harga satuan. Nah, didapat jumlahnya, kemudian tinggal kita drag aja, kemudian ditotal aja keseluruhan. Baru kita dapat harga satuan pekerjaannya ya, AHSP-nya kita dapat. Oke, gampang sih ini. Jadi tugas untuk ini teman-teman tinggal cari saja analisanya. Nah, kemudian disesuaikan dengan pekerjaan kita. Nanti kita sudah bikin WBS-nya. Nah, ini kemarin kan kita sudah bikin WBS-nya nih, sampai WBS-nya, kemudian kita susun item pekerjaan yang akan kita kerjakan di proyek. Kemudian kita buat build itemnya nih ya, kita susun. Nah, nanti kita akan mencari
atau menghitung volume dan harga satuan yang tadi ya, analisa. Nanti itu tinggal diinputkan ke sini. Kita susun dulu analisa yang kita akan pakai itu analisa apa ya. Oke, yang pertama katanya ada pekerjaan kebersihan dan kerapihan lokasi. Nah, pekerjaan kebersihan lokasi nanti kita langsung inputkan harga satuannya di sini. Sebelumnya kita cari dulu nih. Nah, ini ada ya, membersihkan 1 meter persegi lokasi kegiatan. Nah, ini udah ada, tinggal kita ambil aja. Oke, kita simpan di sini. Nah, ini untuk membersihkan 1 meter persegi lokasi kegiatan. Nah, kita tinggal input di sini aja. Oke, kita ambil. Nah, ini udah ada. Nah, tinggal kita nanti nyari volumenya. Oke, nah volume didapat dari mana? Yaitu dari gambar kerja. Tapi sekarang kita fokus untuk mengisi dulu analisa harga satuannya ya. Jadi kita nanti tinggal fokus menghitung volumenya saja. Oke. Nah, kemudian pemasangan papan boplang nih. Oke. Pemasangan papan boplang. Nah, ini dia. Pengukuran dan pemasangan papan boplang kita ambil. Kita simpan ya, kita simpan di sini. Oke. Pengukuran dan pemasangan 1 meter boplang. Nah, tinggal masukkan aja ke sini. Nah, oke. Nah, kemudian pemasangan papan kegiatan. Papan kegiatan, nah di sini ada ya, pembuatan 1 meter persegi papan nama kegiatan. Oke, ini tinggal di drag saja, kemudian kita simpan di sini. Oke. Nah, oke. Pembuatan 1 meter, ini bukan LS ya, ini meter persegi. Oke, pemasangan papan kegiatan, sip. Oke, selanjutnya pekerjaan galian tanah. Nah, ini pekerjaan tanah ya. Di sini ada pekerjaan galian tanah, fondasi, urugan, sirkuit padat. Ya. Oke, pekerjaan galian tanah maksimal 1 meter. Ya. Kita cari di Oke, kita cari berarti kalau pekerjaan tanah, ya berarti kan kita cari di pekerjaan tanah yang ini ya. Oke, kita cari di sana. Cari galian tanah sedalam 1 meter. Nah, berarti yang ini kan. Penggalian 1 meter pangkat 3 atau meter kubik tanah. Oke, kita ambil yang ini. Kita oke, kita simpan di sini ya. Nah, tinggal kita masukkan ke RAB nya nih, bagian harga satuan. Oke, kita ambil. Oke, nah selanjutnya pekerjaan urugan kembali tanah bekas galian pondasi ya, urugan tanah kembali, masih di pekerjaan tanah berarti kan. Cari di sini. Oke, galian tanah urugan. Nah, pengurugan kembali tanah. Oke, kita copy, kita simpan di AHSP pakai. Nah, ini yang dipakainya. Oke, kita lagi-lagi linkkan ke sini. Oke, nah ini. Oke, gampang ya. Ini terus aja kayak gitu. Oke, selanjutnya pekerjaan urugan sirtu untuk peninggian tanah, peninggian lantai maksudnya. Kita cari sirtu. Nah, ini dia.
pengurugan 1 meter kubik sirtu padat. Kita ambil yang ini. Oke, kita ambil, kita simpan. Oke, dapat berarti ya. Oke, kita linkkan kembali. Oke, sip. Kemudian pekerjaan urugan pasir di bawah pondasi batu kali menerus. Oke, urugan pasir nih, kita cari urugan pasir. Tadi kita kelewat, udah ada ya. Nah, urugan pasir, nah ini pengurugan 1 meter kubik pasir urug. Oke, kita ambil yang ini. Oke, sebenarnya sudah belajar ya kemarin di pengenalan bahwasanya di analisa itu kita akan menghitung jumlah tenaganya, kan, biaya tenaga, bahan, peralatan, nah termasuk overhead dan profitnya. Kalau dianalisa di sini disebutkan 15% dari totalnya ya, 15%. Oke, tinggal dilingkan lagi ya. Nah, kemudian langsung ke pekerjaan pondasi. Nah, di pekerjaan pondasi di sini ada pekerjaan pemasangan batu kali campuran 1:5 ya. Kita cari pondasi. Nah, berarti untuk pekerjaan pondasi ini kita lihat di bagian analisa pekerjaan pondasi, berarti kan. Nah, yang ini. Oke. Nah, lihat, kita cari di sini 1:5, berarti yang ini ya. Oke, kita X. Oke, pastekan di sini. Oke, jadi tinggal kita linkkan di sini. Oke, sip. Oke, selanjutnya pekerjaan beton nih. Oke, untuk pekerjaan beton fokus di analisa beton nanti ya. Sini. Oke. Pertama ini tergabung beberapa analisa ya. Nah, beton K225. Kita cari analisa beton K225. Kita lihat beton K225 ini. Nah, ini dia K225. Nah, ini ada 2 jenis ya untuk pembuatan K225 yang seismik ini. Yang pertama ada manual dan ada menggunakan molen. Nah, ini tergantung kebutuhan. Nah, dalam hal ini karena kita projectnya kecil ya, untuk sekedar posko keamanan, jadi saya mau pakai yang manual yang ini. Oke, pakai yang manual. Oke, kita linkkan. Oke, nah selanjutnya ada pembesian 4 diameter 12. Nah, ini berarti kita harus lihat gambarnya nih, apakah benar. Oke, kita buka dulu gambarnya. Nah, ini gambar sederhana ya, denahnya bisa dilihat. Ini untuk pos jaga. Ini ukuran 4 meter dikali 6 meter ya. Oke, ini potongannya. Ini untuk potongan melintang. Oke, nah ini tadi kita pekerjaan seluf ya. Kita lihat tulangannya. Nah, ini dia menggunakan tulangan 12 ya. Nah, tapi jumlahnya untuk tulangan atas ya ada 3 buah, dan tulangan bawahnya ada 2 buah. Berarti ada 5 tulangan ya totalnya. Di dalam slop itu kita rubah jadi 5 diameter 12. Kalau sengkangnya dia diameter 8 ya. Dia pakai 5 ukuran diameter 8, jarak 15 cm, 150 mili. Oke,
Ini udah sama. Nah, ini pakai analisa yang mana? Nah, kita lihat satuannya dia pakai satuan kilo. Oke, kita cari analisa besi. Nah, di sini ya. Oke, selanjutnya pemasangan besi tulangan ini. Nah, ini kalau dianalisa kan per 10 kilo. Kita tinggal bagi 10 aja supaya jadi per kilo kan. Nah, tinggal dibagi 10. Jadi 16.000 per kilo. Oke. Oke, untuk besi tulangan ada nih. Tinggal kita input ya. Nah, ini juga sama mesin pembesian. Tampil aja yang ini. Nah, kemudian kita cari pekerjaan backcasting slope. Oke, kita cari di pekerjaan backcasting berarti ya. Pekerjaan backcasting. Nah, untuk slope, mana slope? Nah, ini kita ambil yang ini. Oke, pekerjaan slope, backcasting slope. Oke, kita simpan di sini. Oke ya. Oke, kita linkkan lagi backcasting slope, ambil. Oke, pekerjaan beton yang kedua itu ada kolom. Oke, ini kolom praktis ya, ukuran 15x15. Nah, ini komponennya sama nih, dia ada analisa beton, besi, dan backcasting. Nah, cuman backcastingnya dia backcasting untuk kolom. Oke, kita cari di pekerjaan backcasting untuk kolom. Nah, ini backcasting kolom. Oke ya, backcasting kolom. Oke, sip. Kita linkkan lagi backcasting kolom. Sip. Nah, selanjutnya balok nih. Oke, ini masih sama, masih betonnya sama, kita ambil yang ini aja, sama besinya juga sama. Oke, nah sekarang backcastingnya untuk balok beda lagi. Cari analisa backcasting untuk balok. Oke, untuk balok, nah ini dia untuk balok. Oke, kita linkkan lagi. Nah, tadi pekerjaan beton udah beres, kita langsung ke pekerjaan dinding. Nah, analisa yang dipakai apa aja? Ini ada 3. Pekerjaan pasangan dinding bata merah setengah bata ya, dengan campuran 1 PC berbanding 5 PS ya, 4 semen berbanding 5 pasir pasang. Oke, kita cari ya. Nah, ini ya. Oke, kita ambil untuk pekerjaan bata dan dinding ya. Oke, tinggal kita inputkan di sini. Nah, ini untuk pasangan dinding bata merah. Nah, kemudian kita cari pekerjaan plesteran sama acian. Pekerjaan plester berarti ya. Nah, pekerjaan plester. Kita ambil plester yang ini deh, 1:5. Oke, kita simpan di sini. Oke, kita langsung linkkan. Nah, kemudian kita pekerjaan acian ya, pekerjaan acian. Nah, ini ya pekerjaan acian. Oke, kita ambil dan kita linkkan lagi. Oke, untuk pekerjaan acian. Oke, selanjutnya ada pekerjaan atap. Nah, kita cari pekerjaan kuda-kuda ya, kayu 812. Pekerjaan kuda-kuda berarti kita di pekerjaan kayu ya. Oke, kita pakai ini ya, pemasangan 1 meter
kubik, konstruksi kuda-kuda konvensional kayak kelas 2, bentangan 6 meter. Oke. Kita linkkan lagi. Sip. Nah, selanjutnya ada pemasangan gording kayu. Nah, masang gording nih. Oke, kita cari pekerjaan pemasangan gording. Nah, ini ya. Oke, kita inputkan again.
Oke, ini untuk pekerjaan pengecatan. Ini untuk pengecatan tembok ya. Kita samakan saja dengan analisa untuk pengecatan plafon. Samakan saja. Oke, jadi untuk ini pekerjaan pasangan instalasi air bersih dan air kotor. Di sini saya cantumkan LS karena memang tidak ada denah mekanikalnya ya, tidak ada, hingga saya dilamsam saja. Dan untuk pipa air bersih ini saya simpan harga 500.000, dan untuk pipa air kotornya 1 juta. Kemudian untuk pembuatan sumur bor ini saya cantumkan 3 juta. Untuk septic tank juga saya 3 juta. Oke, nah tadi ada masukan katanya untuk pekerjaan persiapan tolong ditambahkan pekerjaan pagar. Nah oke, kan saya tambahkan ya. Nah, kita cari pekerjaan pagar tadi ada ya. Oke, kita pakai yang gelombang seng ini atau seng gelombang ya, kita pakai yang ini. Oke, kita tinggal linkkan saja. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan sekarang tentang penyusunan analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh teman-teman ya. Kita lanjut di part berikutnya. Oke, kita akan menghitung volume.